Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhaliza Piliani, kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan mereview kembali tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, kita harus tahu persamaan dasar akuntansi itu apa dan mengapa kita perlu belajar persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi itu sendiri adalah menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Nah, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi itu sendiri ada 3. Yang pertama ada aset atau harta atau aktiva, yang kedua ada utang atau kewajiban atau liabilitas, dan yang ketiga ada modal atau ekuitas. Nah, harta itu adalah semua yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang, seperti kas, tanah, bangunan, piutang usaha, peralatan, perlengkapan, dan beban dibayar di muka. Nah, kalau utang itu sendiri adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau dan harus dibayar atau dilunasi. Nah, yang terakhir ada modal atau ekuitas, yaitu merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaannya. Nah, akun-akun yang mempengaruhi modal itu juga ada 3. Yang pertama ada pendapatan, ada beban, dan ada prive. Nah, beban itu sendiri adalah peningkatan ekuitas pemilik diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Nah, yang kedua ada beban, aset atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapat. Nah, kalau yang ketiga itu ada prive. Prive adalah pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, dari analisis transaksi persamaan dasar akuntansi, kita harus mengingat kalau ketika menganalisis transaksi, setiap transaksi uang yang terjadi akan mempengaruhi sedikitnya 2 jenis akun. Nah, yang pertama itu kita ada penggolongan akun, ada penggolongan akun harta, ada penggolongan akun utang atau kewajiban, dan yang ketiga ada modal atau ekuitas. Nah, pertama kita bahas tentang akun harta. Akun harta itu tadi seperti kas, tanah, bangunan, peralatan, perlengkapan, wesel, atau piutang usaha. Nah, kalau utang atau kewajiban sendiri seperti utang usaha, utang bank, beban yang harus dibayarkan, pendapatan yang harus diterima di muka gitu. Nah, kalau modal atau ekuitas itu seperti investasi, pendapatan, beban, dan prive. Ini adalah contoh dari analisis transaksi dalam perusahaan. Itu aja penjelasan